Tapi maksud saya itu pokoknya memang itu untuk tahanan politik. Nanti kalau kekuasaan berganti, saya pengen tahanan-tahanan politik ini kalau ada lagi tahanan politik nanti ke depan itu nggak usah ditahan lagi, dikasih penjara rumah aja, tahanan kota aja. Ya dia pendiri Densus 88, Napoleon Bonaparte. Jadi kalau kita misalkan waktu Munarman ditangkap ya saya sama dia ketawa-ketawa aja sama Napoleon. Kenapa ketawa-ketawanya, Bang? Ya sih, kalau Napoleon ya nggak percaya Munarman teroris. Jadi menurut dia ciri-ciri teroris itu apa? Ya kalau teroris itu kan selalu terhubung dengan negara ya, negara misalnya kayak Pakistan terlibat dalam gerakan-gerakan teroris di Afghanistan dan lain-lain. Jadi kalau orang yang nggak terlibat dengan kekuasaan intelijen suatu negara, ya itu susah disebut teroris. Kalau menurut Napoleon. Kalau begitu, apakah kita perlu membudayakan di sini kita mengkritik, membuat kritikan untuk pemerintah Belanda? Ya, saya bukan, maksud saya kan aman kan kalau kritik pemerintah Belanda aman. Ya, maksudnya artinya yang paling penting jangan cepat-cepat nangkapin orang lah. Ini sebentar-bentar orang ditangkap penjara penuh, malah dipenjarain di bawah tanah lagi kan udah nggak bener gitu loh. Masa memang di dalam penjaranya bawah tanah itu, Bang? Ya penjara pasti di bawah tanah itu karena di basement kan. Oh, di basement ya? Iya. Tapi kan basement itu kan ada juga yang di atas tanah kan, lantai 1 kan? Nah, basementnya ini pokoknya di bawah tanah. Jadi memang yang paling setinggi basement itu kira-kira kalau saya ngelihat ke jendela ke lubang udara di atas itu baru kelihatan jalan. Jadi dia pasti sekitar 2 meter di bawah tanah. Oh, sekitar 2 meter di bawah tanah. Ya, saya ini kan alumni Teknik Geodesi ITB ya. Jadi saya tahu lah soal mengukur itu. Oke. Dan itu memang berarti sama sekali tidak ada matahari ya? Nggak ada matahari. Oh, jadi berarti ketika Abang sidang offline itu membahagiakan juga ya, bisa menghirup udara sama. Saya nggak pernah sidang offline, malah saya lebih buruk daripada Jumur dan Anton. Saya di penjara nggak dikasih tahanan luar, ya kemudian saya di sidang-sidang online terus di kantor polisi nggak diizinkan ke pengadilan. Jadi saya nggak pernah dapat izin di pengadilan. Oke, tapi menghirup udaranya waktu di kantor polisi aja paling ya? Nggak hirup udara ya, maksudnya kita di ruang polisi aja, di ruang pemeriksaan itu. Maksudnya ngirim udara AC, jadi kita nggak bisa, kan itu ruang kaca semua. Jadi saya bisa dapat matahari sedikit dari kaca-kaca di sana, di atas ya. Tapi maksud saya itu pokoknya memang itu untuk tahanan politik. Nanti kalau kekuasaan berganti, saya pengen tahanan-tahanan politik ini kalau ada lagi tahanan politik nanti ke depan itu nggak usah ditahan lagi, dikasih penjara rumah aja, tahanan kota aja. Kecuali kalau teroris, itu soal lain kan? Tapi teroris semua. Ya, terus urusan lain. Tapi teroris kan juga ada standar internasional. Ya, jangan teroris itu kan saya kan lama bicara dengan Tito Karnavian, mantan kepala BNPT, mantan kepala polisi. Ya, saya paham lah banyak soal teroris itu, tukar pikiran dengan Tito Karnavian. Jadi saya sebenarnya ketawa-ketawa aja. Saya 2 orang pendiri BNPT itu teman saya ngobrol. Satu Tito Karnavian ya, satu lagi namanya si Napoleon Bonaparte ya. Jadi saya dia BNPT juga Napoleon Bonaparte. Ya dia pendiri Densus 88, Napoleon Bonaparte. Jadi kalau kita misalkan waktu Munarman ditangkap ya saya sama dia ketawa-ketawa aja sama Napoleon. Kenapa ketawa-ketawanya, Bang? Ya sih, kalau Napoleon ya nggak percaya Munarman teroris. Jadi menurut dia ciri-ciri teroris itu apa? Ya kalau teroris itu kan selalu terhubung dengan negara ya, negara misalnya kayak Pakistan terlibat dalam gerakan-gerakan teroris di Afghanistan dan lain-lain. Jadi kalau orang yang nggak terlibat dengan kekuasaan intelijen suatu negara, ya itu susah disebut teroris. Kalau menurut Napoleon ya. Jadi kalau saya sih nonton film teroris itu The Jackal, misalkan The Jackal saya bahas sama Napoleon. Terus ada film tentang teroris yang meledakkan bom
forum di mana, di hotel apa di India itu ya, yang paling terkenal filmnya itu hotel apa di India, ya kita bahas sama Napoleon gitu loh. Teroris kayak gitu, persenjataannya gila-gilaan teroris itu, nggak sembarangan. Itu menurut saya. Tapi Jadi ya kalau saya kan kalau cuma press conference itu pasti bukan teroris ya. silahkan aja, tapi saya sih ya pokoknya punya pandangan sendiri soal teroris. Kalau cuma press conference itu bukan teroris namanya. Ya kalau teroris itu kan canggih-canggih lah. Kalau yang nggak canggih sih, ya kalau di Papua KKB dituduh teroris ya bagus gitu. Karena apa? Karena mereka punya senjata, punya jaringan sampai ke Eropa, dibiayain untuk Benny Wendanya dekat dengan Perdana Menteri bayangan ya dari Partai Buruh kayak gitu-gitu ya baru kita sebut KKB itu teroris ya kan. Tapi kalau yang ditangkap ini saya belum pelajarin sih, tapi saya ya belum yakin aja gitu. Tapi kembali lagi ya, ke persoalan agak beda nih dengan yang baru dilantik kan. Gampang nangkap orang itu aja permintaan saya dalam negara demokrasi ini gitu. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau